Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi pihaknya sedang memproses Mauro Zijlstra sebagai calon pemain naturalisasi baru di Timnas Indonesia. Striker FC Volendam itu bakal segera dinaturalisasi untuk diproyeksikan jadi bagian skuad Timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. Kabar itu dikonfirmasi oleh Erick Thohir usai menonton Timnas Putri Indonesia melawan Pakistan di Tangerang, Rabu. Nanti ada striker muda Mauro Zijlstra. Kita tahu timnas kita yang muda dan senior masih kekurangan pemain muda. Jadi mudah-mudahan ini bisa menambah juga persiapan buat timnya ke depan nanti, kata Erick. Mauro Zijlstra lahir di Zaandam, Belanda pada 9 November 2004. Striker berusia 20 tahun itu akan dinaturalisasi menjadi WNI karena memiliki darah keturunan Bandung. Saat ini pemain berpostur 188 cm tersebut membela klub Volendam. Musim lalu, Zijlstra tampil subur dengan mencetak 17 gol dan 4 assist dari 21 penampilan bersama tim muda Volendam. Penampilan apiknya bersama tim muda mengantarkannya menembus tim utama. Musim lalu, Zijlstra sudah mendapat kesempatan tampil di 7 laga bersama tim utama Volendam. Kini PSSI sudah mengirimkan surat permohonan Mauro Zijlstra sebagai pemain naturalisasi baru kepada Kemenpora. Hal tersebut diungkapkan Erick Thohir. Saya sudah kirim surat ke Pak Menpora. Pak Menpora juga sangat terbuka. Terima kasih Pak Menpora. Nanti dari Pak Menpora diharapkan minggu ini dikirim ke Pak Menteri Hukum. Lalu minggu depan tentu bisa ke Mensesnek. Dan tentu dapat dukungan Bapak Presiden. Baru proses ke DPR biasanya, kata Erick. Pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald van den Burg mengaku tidak mau meremehkan lawan-lawan di Piala AFF U23 2025 meski dijagokan jadi juara. Semua lawan menurut Gerald van den Burg berpotensi merepotkan termasuk Malaysia yang berada satu grup dengan Timnas Indonesia U23. Malaysia dan Timnas Indonesia U23 ada di grup A, Piala AFF U23 2024 bersama tim lainnya, yaitu Brunei Darussalam dan Filipina. Nah, Malaysia dan Timnas Indonesia difavoritkan bisa melangkah sampai ke babak semifinal, alias lolos dari fase grup A. Meskipun timnya difavoritkan untuk kembali menjuarai turnamen ini, Van den Burg mengingatkan Muhammad Ferrari dan kawan-kawan agar tidak lengah. Semua tim berpotensi membuat repot termasuk Malaysia sebagai pesaing berat Timnas Indonesia U23 di grup A. Namun, Gerald van den Burg percaya Timnas Indonesia U23 bisa mengalahkan semua lawan yang menghadang. Tapi kami sangat percaya bahwa kami memiliki tim yang bagus dan kami bisa meraih performa yang baik sepanjang turnamen, jelasnya. Jika melihat lawan yang dihadapi Timnas Indonesia U23 di grup A, Malaysia akan jadi penantang terberat, meski Filipina dan Laos tak boleh dianggap remeh. Nantinya, hanya juara grup dan satu runner-up terbaik yang akan lolos ke babak semifinal Piala AFF U23 2025. Pascal Struijk, bek Leeds United yang bermain di Premier League dengan nilai pasar fantastis mencapai 312,87 miliar rupiah, kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Pemain bertahan berusia 25 tahun ini dilaporkan sempat bertemu dengan pelatih anyar Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang kala itu sedang berada di Inggris. Pertemuan ini langsung menyulut spekulasi tentang kemungkinan Pascal Struijk membela skuad Garuda. Apalagi, publik Indonesia sudah cukup lama mengetahui bahwa pemain bertahan ini memiliki darah keturunan Indonesia dari pihak kakek dan neneknya yang berasal dari Surabaya. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia memang terus aktif memburu talenta diaspora yang bisa memperkuat skuad merah putih. Setelah sukses membawa nama-nama seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama ke kancah internasional, kini Struijk menjadi target potensial berikutnya. Dengan kualitas yang ia miliki sebagai pemain bertahan tangguh di kasta tertinggi sepak bola Inggris, kehadiran Struijk bisa menjadi tambahan kekuatan yang sangat signifikan untuk Timnas Indonesia. Tak hanya dari sisi teknis, nilai pasarnya yang tinggi juga akan menaikkan prestasi skuad Garuda di mata dunia.
Publik Indonesia tentu menyambut positif kabar ini. Di media sosial, dukungan untuk Struijk agar bersedia mengenakan seragam merah putih terus mengalir deras sejak informasi tentang darah keturunannya terungkap ke publik. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, boleh jadi penuh senyum jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 karena adanya amunisi baru yang dipersembahkan oleh PSSI. Menjelang ajang tersebut, Kluivert bisa ketambahan amunisi baru karena Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah mengonfirmasi proses naturalisasi Mauro Zijlstra. Ada juga Mauro, striker muda kita. Di timnas yang muda dan senior masih kekurangan pemain muda. Semoga menambah kekuatan pemain muda, jelas Erick Thohir. Sang striker berusia 20 tahun yang membela FC Volendam tersebut diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia U23 yang diasuh oleh Gerald van den Burg. Utamanya, Zijlstra diharapkan membela skuad Garuda Muda pada kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan diselenggarakan di Sidoarjo pada September mendatang. Namun, bukan tidak mungkin jika penampilannya cukup mumpuni, maka Zijlstra bisa membela tim senior untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 pada sebulan kemudian, alias pada bulan Oktober. Zijlstra adalah sosok striker murni, yang memang seorang target man alias penunggu bola di lini serang. Posturnya cukup tinggi, yaitu 188 cm, dan dia baru saja berhasil menembus tim senior FC Volendam di akhir musim 2024 sampai 2025. Zijlstra telah bermain dalam 7 laga di tim senior, namun belum bisa mencetak gol. Walau begitu, di kompetisi U21 pada musim lalu, dia berhasil menjaringkan 17 gol dari total 21 pertandingan di semua ajang. Yang jelas, dia adalah striker masa depan timnas Indonesia yang bisa diandalkan skuad Garuda suatu hari nanti. Timnas Indonesia terus melangkah dalam proyek jangka panjang membangun skuad yang lebih kompetitif, tidak hanya di level regional, tetapi juga dalam kancah dunia. Menyongsong ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, PSSI kini membuka peluang bagi pemain muda diaspora untuk bergabung. Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara terbuka mengakui bahwa sektor pertahanan sudah cukup solid, namun sektor serang masih dianggap belum mencapai level ideal untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di fase berikutnya. Lini tengah sudah lumayan, pertahanan kita oke.